Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita semua, umat-umat yang mengasihi Tuhan dan dikasihi Tuhan. Salam revival, saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Puji Tuhan, hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan masih beri dalam hidup kita, untuk kita mendengarkan firman Tuhan dalam Renungan 79. Mari sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Kitab Pengkhotbah pasal yang ke-10 ayat yang ke-12. Kitab Pengkhotbah pasal yang ke-10 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan, perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Saya memberikan tema renungan hari ini, yaitu dengar-dengaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-10 ini adalah tentang akibat-akibat dari kebodohan. Di sana ada judul perikopnya mengatakan akibat-akibat kebodohan. Alkitab cukup banyak mencatat tentang bodoh dan hikmat. Seperti apa orang bodoh dan seperti apa orang yang berhikmat. Bapak Ibu Saudara, bodoh di sini tentu tidak berbicara tentang bodoh secara intelektual atau pendidikan. Tetapi bodoh yang dimaksud di sini lebih mengarah kepada orang yang mengabaikan nasihat dan firman Tuhan. Bodoh yang dimaksud bukan mereka yang secara pendidikan tidak terlalu pintar, pendidikannya rendah, bukan. Tetapi bodoh di sini adalah orang yang mengabaikan nasihat-nasihat, orang yang mengabaikan firman Tuhan. Di dalam Amsal pasal yang pertama ayat yang ke-7 mengatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Orang yang bodoh adalah orang yang menghina hikmat dan didikan. Mereka yang mengabaikan hikmat dan didikan, mengabaikan nasihat-nasihat, mengabaikan firman Tuhan. Itu yang disebut sebagai orang yang bodoh. Mereka tidak menganggap penting setiap nasihat-nasihat yang baik. Setiap didikan tidak mereka dengarkan. Orang bodoh, mereka mengabaikan setiap nasihat. Mereka tidak memperdulikan hikmat, didikan, firman Tuhan. Tidak mereka dengarkan. Mereka abaikan. Dapat saudara bayangkan bagaimana orang yang hidupnya selalu mengabaikan nasihat, selalu mengabaikan firman Tuhan. Mereka melakukan segala sesuatu semau gue. Saya mau lakukan ini ya saya akan lakukan ini. Saya pengennya ini ya saya akan lakukan ini. Mereka tidak peduli kepada nasihat-nasihat yang diberikan oleh orang-orang di sekitarnya. Mereka tidak mendengarkan firman Tuhan. Tidak mau mengikuti ajaran firman Tuhan. Setiap didikan firman Tuhan. Melakukan segala sesuatu sesuka hati mereka. Tidak peduli itu adalah hal yang salah. Tidak peduli itu adalah hal yang merugikan bagi orang lain. Orang bodoh, mereka tidak dengar-dengaran. Mereka mengabaikan nasihat. Mereka mengabaikan hikmat, didikan, firman Tuhan. Dalam ayat renungan kita hari ini, kita lihat orang bodoh ini dibandingkan dengan orang yang berhikmat, orang yang bijaksana. Apa yang dibandingkan? Yaitu perkataannya. Kita baca lagi di ayat pokok kita di Pengkhotbah 10 ayat yang ke-12 bagian A. Di sana dikatakan perkataan mulut orang yang berhikmat menarik. Perkataan mulut orang yang bijaksana, yang berhikmat, itu menarik Bapak Ibu Saudara.
Setiap perkataan yang keluar dari mulut mereka yang berhikmat, yang bijaksana, itu menarik untuk didengarkan. Menarik untuk diperhatikan. Perkataan mulut orang yang berhikmat itu menarik untuk diikuti. Karena perkataan orang yang berhikmat itu adalah perkataan yang penuh pertimbangan. Orang-orang yang berhikmat itu tidak asal bicara tanpa berpikir dahulu. Penuh pertimbangan. Perkataan orang yang berhikmat itu menarik karena perkataannya adalah perkataan yang baik. Perkataannya adalah perkataan yang membangun. Perkataan yang menyenangkan hati setiap orang yang mendengarnya. Perkataannya adalah perkataan yang santun, yang sopan. Tidak sembarangan. Itu adalah perkataan-perkataan orang yang berhikmat. Perkataan orang yang berhikmat, yang bijaksana, mendatangkan pujian dan kehormatan. Dari mana munculnya perkataan-perkataan ini? Perkataan-perkataan itu muncul dari telinga dan hati yang mau dengar-dengaran kepada nasihat, kepada setiap didikan firman Tuhan. Apa yang keluar dari dalam hati, apa yang didengar, apa yang ada di dalam hatinya, itulah yang keluar. Orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang bijaksana, mereka mau mendengarkan nasihat, mereka dengar-dengaran kepada setiap didikan, kepada firman Tuhan. Sehingga apa yang didengar, apa yang ada di dalam hati, itulah yang keluar dari mulutnya. Hal yang sama, apa yang didengar, apa yang ada di dalam hati, itulah yang keluar dari mulutnya. Tidak heran bahwa perkataan-perkataan orang yang berhikmat, yang bijaksana, itu mendatangkan pujian, mendatangkan kehormatan bagi dirinya. Perkataannya menarik orang untuk mendengarkan, menarik perhatian orang-orang di sekitarnya, menarik orang-orang untuk mengikuti apa yang dikatakan. Karena dia mau dengar-dengaran kepada nasihat dan didikan. Berbeda dengan orang yang bodoh. Di bagian B di sana dikatakan, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Berbeda dengan orang yang bodoh, yang menghina hikmat dan didikan. Karena mereka tidak mau mendengarkan nasihat, karena mereka tidak mau mendengarkan didikan firman Tuhan, maka setiap perkataannya itu dapat mendatangkan celaka bagi dirinya sendiri. Perkataannya adalah perkataan yang sembarangan, berbanding terbalik dengan perkataan orang yang berhikmat, yang bijaksana. Perkataan orang bodoh tanpa pertimbangan. Perkataan orang bodoh tanpa berpikir dahulu, sembarangan, asal berbicara, asal berkata-kata. Perkataannya justru menyakitkan hati orang lain. Perkataannya adalah perkataan yang buruk, yang tidak baik, yang tidak sopan. Orang tidak tertarik kepada perkataan-perkataan orang bodoh, tidak tertarik untuk mendengarkannya, tidak tertarik untuk memperhatikannya, apalagi tertarik untuk mengikutinya. Akibat tidak mau dengar-dengaran. Orang bodoh tidak mau dengar-dengaran kepada nasihat, kepada didikan, kepada hikmat, kepada firman Tuhan. Akibatnya adalah setiap perkataan mereka tidak menarik orang, mendatangkan celaka bagi dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini lewat kebenaran firman Tuhan, saya dan Bapak Ibu Saudara, kita semua yang mendengarkan firman Tuhan diingatkan kembali
untuk menjadi orang-orang yang mau dengar-dengaran kepada nasihat-nasihat, kepada didikan, kepada hikmat Tuhan, kepada firman Tuhan. Sehingga ketika kita dengar-dengaran, apa yang kita dengar, apa yang kita simpan di dalam hati kita, itu juga yang keluar dari mulut kita. Perkataan kita mendatangkan pujian, mendatangkan kehormatan. Perkataan kita menarik untuk didengarkan, untuk diperhatikan, untuk diikuti oleh orang-orang di sekitar kita. Amsal pasal yang ke-19 ayat yang ke-20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Dengarkanlah nasihat dan terimalah setiap didikan. Supaya apa? Supaya kita menjadi bijak di masa depan. Puji nama Tuhan, Tuhan berkati setiap kehidupan kita. Firman Tuhan hari ini boleh memberkati setiap kehidupan kita, mengingatkan kembali. Jadilah orang-orang yang mau dengar-dengaran kepada setiap nasihat, kepada setiap didikan, kepada setiap kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati setiap kehidupan kita. Terima kasih Bapak Ibu Saudara telah mengikuti Renungan 79. Kiranya setiap firman Tuhan yang kita dengar hari ini boleh menjadi berkat bagi setiap kehidupan kita. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk didoakan, pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian yang Bapak Ibu Saudara alami bersama dengan Tuhan, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di 0813 2742 0088. Setiap kesaksian yang boleh kita bagikan itu boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarnya. Puji nama Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Kembali kami dibekali, kami diingatkan dengan kebenaran firman-Mu menjadi orang-orang yang mau terus dengar-dengaran kepada setiap nasihat-nasihat, kepada setiap didikan, kepada hikmat Tuhan. Dengar-dengaran dengan firman Tuhan yang kami terima setiap hari. Terima kasih Tuhan menolong setiap kehidupan umat-umat-Mu, setiap kehidupan kami untuk menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kiranya firman Tuhan akan terus mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kami, keluarga besar GBL Syade Magelang di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.